Marilah berdoa. Bapa yang kudus, dalam diri putramu Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberikan pertolongan-Mu yang kami butuhkan senantiasa. Semoga kami tidak pernah bimbang dalam mengimani Engkau sebagai juru selamat dunia. Demi Kristus pengantara kami yang hidup dan bersatu dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, ketika Elia sampai di Gunung Horeb, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu, datanglah gempa. Namun dalam gempa pun Tuhan tidak ada. Sesudah gempa, menyusullah api. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang yang takwa, dan kemuliaan-Nya diam di negeri kita. Perlihatkanlah
dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi Kristus aku mengatakan kebenaran. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, ibadat, serta janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan firman-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru,
itu hantu. Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air." "Datanglah," kata Yesus. Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Putra Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pada masa lalu dalam acara, seminar, acara KRK, bahkan KRK, acara pertemuan raya semacam itu, selalu umat atau hadirin selalu disambut dengan, "Apa kabar?" Lalu biasanya mereka menjawab bagaimana? "Luar biasa." Ya, saudara sudah terpapar ini kebiasaan lama itu yang mengagung-agungkan semua menjadi suatu yang luar biasa. Apanya luar biasa? Tidak ada yang luar biasa. Bahkan kalau kita disambut dengan "Apa kabar?" Kalau kita jawab "Baik", apanya yang baik? Kita semua rata-rata ya selalu merasakan ada yang tidak baik. Kok nampaknya bagaimana? Apa ada masalah? Oh, no problem, tidak ada masalah. Selalu mengatakan begitu. Mau tahu masalahnya, yaitu kamu tidak mau tahu ada masalah. Hidup ada masalah selalu. Saudara-saudara, masa lalu itu harus kita tinggalkan, karena itu mau mengagungkan manusia sampai ke tingkat super. Bahkan ada penceramah yang selalu memanggil audiens dengan salam super, ya. Lalu disindir oleh Cak Lontong, salam lemper. Lihat bagaimana kita dengan pandemi coronavirus ini disadarkan bahwa tidak ada yang perlu kita agungkan, kita banggakan dalam hidup itu. Kita harus kembali ke tingkat dasar, ke tingkat basic atau basis nol. Yang mengklaim sebagai yang besar, luar biasa, hebat. Sekarang perusahaan-perusahaan banyak yang terancam bangkrut, bahkan harus siap untuk dinyatakan gagal bayar dan sebagainya. Bahkan kita sendiri semua harus kembali ke tingkat dasar hidup, bukan menampilkan diri sebagai suatu yang hebat, karena kita sebenarnya dulu palsu, hidupnya palsu, hanya penampilan saja.
Sekarang dengan coronavirus ini kita menjadi sadar bahwa ya, yang terpenting adalah hidup bersih. Ya. Itu yang kita lupakan dulu. Saudara-saudara, kita sering melihat bahwa Allah dengan cara yang demikian. Bahkan ada sementara anggapan kalau kita bekerja untuk Allah, memuliakan Tuhan harus dengan yang besar-besar. Bahkan ada gereja-gereja yang sungguh katanya mewartakan Allah, mau membuat rumah Allah sebagai rumah yang luar biasa besar. Bahkan membangun mega church. Sekarang kosong, ya harus mengalami sendiri bagaimana itu tidak ada artinya sama sekali. Tuhan memang tidak dalam peristiwa-peristiwa besar. Tuhan kita alami justru dalam kesunyian, kesenyapan. Ini bacaan pertama dari kitab 1 Raja-Raja. Lihat bagaimana Elia, dia dalam keadaan frustrasi, susah karena dikejar-kejar, karena akan dibunuh. Dia masuk ke gua, lalu mau mengalami Allah. Allah, bagaimana engkau? Datang angin besar, tapi Tuhan tidak ada dalam angin besar. Datang gempa, tapi di situ disebut Tuhan tidak ada dalam gempa. Datang api, tapi Tuhan tidak ada dalam api itu. Setelah itu tertiuplah angin sepoi-sepoi basah. Silir. Injil hari ini juga diambil dari bagian untuk persiapan bagi para murid untuk melihat para murid disiapkan supaya untuk mengikuti Tuhan Yesus harus siap mengalami kesunyian, kesenyapan diri, bahkan siap untuk menderita. Mulai diingatkan bab 16 Matius, diingatkan para murid pemberitaan mengenai konsekuensi mengikuti Tuhan Yesus, siap untuk menderita. Putra manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Putra manusia datang untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Namun Petrus tergoda. Dia merasa waktu melihat Yesus muncul, kelihatan berjalan di atas air. Lalu dia merasa, Tuhan, maukah engkau supaya aku menjemput engkau dari perahu ini? Ini adalah sikap koyok iya-iya-o. Mentang-mentang dekat dengan Tuhan Yesus, lalu dia terjun dari perahu, lalu berjalan, mencoba berjalan. Datang angin, lalu bingung, tenggelam aku, tenggelam Tuhan. Hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara-saudara, ada banyak hal
yang membuat kita sadar bahwa manusia adalah ciptaan dan harus dengan rendah hati mengakui bahwa kita adalah biasa-biasa saja, harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan, bukan sebagai orang yang berkuasa, sebagai orang hebat, sebagai orang yang terkenal, dan sebagainya. Lihat bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita. Kamu memang kurang percaya kepadaku kalau kamu mengalami penderitaan, mengalami bencana, malapetaka, atau ini ancaman mati karena coronavirus. Lalu baru berteriak, Tuhan tolonglah aku. Kamu kurang percaya bahwa pada saat-saat itulah kamu sungguh harus mengalami Allah sebagai yang menopang hidupmu. Ingatlah akan riwayat atau kisah keselamatan kamu yang mengangkat kamu dari sampah, dari debu tanah untuk menjadi seorang yang berarti. Kamu kurang percaya akan Allah yang sungguh akan menentukan your destiny atau nasibmu sebagai orang yang harus mengandalkan pada Allah. Tapi sebaliknya juga kamu seharusnya kurang percaya pada dirimu sendiri karena kamu mau yang aneh-aneh, mau yang hebat, yang luar biasa. Santo Agustinus terkenal dengan ucapannya, dalam hidup berusahalah sungguh-sungguh dengan kerja keras, seolah-olah hanya Tuhan yang membuat kamu percaya bahwa kamu bisa hidup. Tetapi percayalah kepada Allah, seolah-olah Allah tidak membantu kamu dalam hidupmu. Antara doa dan kerja. Marilah kita sama-sama menyadari betapa di masa lalu kita kurang proporsional dalam hidup ini. Cari mukjizat, cari yang luar biasa, yang hebat-hebat, sementara lupa pada usaha yang sungguh-sungguh, kerja. Sekarang saatnya pun kita orang yang beriman tidak lagi mengandalkan pada kemampuan manusia, kemampuan diri kita untuk bisa memuji Tuhan, beribadah. Contoh, lihat di masa lalu bahkan umat Katolik, bukan di sini-sini, sana-sana, yang mengeluh, bosan ikut misa karena membuat mengantuk di gereja. Siapa yang disalahkan kalau misa itu tidak menarik? Romo, lihat. Misa bukan khotbah, khotbah bukan misa. Ada liturgi sabda dan ada liturgi ekaristi. Tapi duanya tidak boleh dipertentangkan. Yang satu dipentingkan, yang satu diabaikan. Orang mencari penghiburan dari khotbah yang luar biasa, yang teriak-teriak, bahkan
Wah, selalu amin saudara. Umat diketak-ketak untuk harus menjawab amin. Puji Tuhan, haleluya. Iya, supaya melek begitu. Khotbah hanya mewartakan kisah Allah sendiri yang menyelamatkan kita dengan kesunyian, kesenyapan, dengan kesabaran, pelan-pelan, bukan dengan suatu karya besar yang luar biasa. Mari kita dengan rendah hati mohon agar Allah tinggal dalam hati kita, karena kita adalah manusia yang biasa, yang memuji Tuhan karena Allah yang kasih setianya sepanjang hidup kita. Amin.